10 tahun Indonesia Learning Center tidak terasa sebuah perjalanan sunyi yang dimulai dari mimpi. Ini telah memasuki satu dekade penuh cinta, cerita, dan makna. Dari sebuah tekad kecil, membangun adab dan peradaban dalam bidang alat berat. ILC berdiri bukan hanya sebagai lembaga pelatihan alat berat, tetapi sebagai tempat belajar tentang kualitas, ketulusan, dan perubahan hidup. Hari ini, lebih dari 3.500 lulusan ILC telah tersebar dan mewarnai industri alat berat di seluruh pelosok negeri pertiwi Indonesia yang kita cintai. Setiap pencapaian itu bukan hanya angka, melainkan bukti dari kerja keras dan keikhlasan tim ILC, dukungan sekolah mitra, dan kepercayaan perusahaan yang terus membersamai perjalanan ini. ILC hari ini mungkin terlihat seperti pohon besar, tinggi, rimbun, kuat, menaungi banyak orang, dan menghasilkan buah yang dinikmati oleh ribuan keluarga. Namun, tak banyak yang melihat bagaimana semuanya berawal. Mari kita kembali sejenak ke masa ketika semuanya masih berupa harapan, ketika ILC belum dikenal siapapun, ketika langkah penuh keraguan, tetapi juga penuh tawakal. Kita kembali pada hari di mana pintu kecil itu pertama kali terbuka, dan sejarah panjang ILC mulai ditulis. Tanggal 29 Desember 2015, hari ketika izin turun, hari ketika sebuah beduk ditabuh untuk pertama kalinya, menandai bahwa Indonesia Learning Center resmi beroperasi sebagai LPK. Inilah momentum awal yang membuka lembaran pertama dari buku besar ILC. Setelah hampir 2 tahun penuh persiapan, jatuh bangun, kegagalan, dan upaya tanpa henti. Semuanya dimulai dari sebuah ruko kecil di perumahan Pandanaulang Residence, Blimbing, Kota Malang. Ruko 2 lantai itu bukan sekedar bangunan, itu adalah markas sekolah dan rumah kedua. Lantai dasar menjadi front office, ruang tamu, ruang staf, dan tempat komponen alat berat yang dipakai untuk praktek. Lantai 2 menjadi kelas kecil berkapasitas 15 orang, berdampingan dengan ruang direktur yang seluas 1x2 meter. Dan di luar sana, mobil Aveo Chevrolet 2003 itulah sebagai membawa nama ILC ke seluruh sekolah-sekolah, workshop, dan masyarakat Malang, dengan harapan besar bahwa suatu hari tempat kecil ini akan menjadi cahaya bagi industri alat berat Indonesia. Inilah titik tolak kita. Dari sinilah segalanya dimulai. Setelah berdiri, ILC masih seperti tunas muda, kecil, rapuh, tetapi penuh dengan harapan. Tim kecil ILC berkeliling dari sekolah ke sekolah di Malang, menghadapi penolakan, pengorbanan, dan perjalanan panjang yang dicatat sebagai semangat awal agar bahtera ILC bisa berlayar. Pada Maret 2016, Allah membuka jalan besar. Berkat kepercayaan dari STM Turen, ILC resmi memulai peresmian berdirinya ILC Angkatan Pertama, BMC 1, melalui sebuah soft opening sederhana di sekolah. Sebagai rasa syukur, ILC menggelar HEX pertama yang dihadiri banyak sekolah dan kepala sekolah di Malang Raya. Saat itu, ILC tim hanya 3 orang, Bapak Kasmo Jadi dari Gresik, Sales Bapak Bayu, dan saya sendiri, Cak Parsudi. Dengan tenaga terbatas, kelas bertambah, jadwal diperluas, dan tahun 2016 ditutup dengan 75 siswa. Di akhir tahun, ILC diperkuat kehadiran BB Cafa dari Jakarta. Terbentuknya kelas kerjasama pertama setelah lahirnya cabang ILC Banjarmasin. Tahun 2017 menjadi masa norming. Saat bibit ILC mulai tumbuh, batangnya menguat, daunnya mulai bermunculan. Alumni angkatan awal mulai diterima di perusahaan dan kepercayaan masyarakat semakin terlihat. Nama ILC tak hanya dikenal di Malang, tetapi mulai merambah hingga Banyuwangi. Dengan lahirnya kelas awal BMC di SMK Muhammadiyah 8 Siliragu. Kunjungan perusahaan pun mulai berdatangan. Salah satu adalah dari Ibu Dani, CEO PT Sejahtera Hidayah Prima, ditemani oleh Bapak Arif serta Bapak Rudi Yusron selaku GM Service. Menyusul Bapak Regi, Ibu Tarida dan dari PT Nipindo Jakarta, Ibu Nia Damayanti dari PT Elma Jakarta serta customer yang lain. Di tahun yang sama, PT Kamaju menjadi perusahaan pertama yang bekerja sama secara resmi melalui MOU di Jakarta. Momentum penting yang mengubah langkah ILC. Tahun 2017 ditutup dengan 243 alumni dan tanda-tanda ILC memasuki masa performing mulai tampak. Sekolah dan masyarakat mulai berbondong-bondong mendaftar, bahkan berani memberikan DP sebelum masuk kelas. Pohon remaja itu mulai berbunga. Memasuki tahun 2018, ILC benar-benar memasuki masa performing. Kepercayaan perusahaan mulai mengalir deras. Alhamdulillah, beberapa kelas perusahaan dijalankan. PT Diesel Service Energy, PT Putra Perkasa Abadi, PT Rekobana Abadi. Perusahaan tempat para alumni memulai karir seperti PT Kamaju, PT Putra Sarana, Trans Borneo, PT BIE, PT Sejahtera Hidayah Prima,
PT Elma, Traktor Utama, Sani Perkasa, Nusa Teknik, dan PT Axindo. Semua menjadi bagian dari perjalanan besar ILC, dan kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan pertolongannya. Tahun 2016 ditutup dengan 526 siswa ILC, 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. TM ILC pun bertambah. Energi baru terus masuk. Mid-year meeting pertama digelar di Hotel Zam-Zam Batu, dan kantor ILC resmi pertama menjadi 2 ruko yang berdiri berdampingan. Tanda bahwa pohon ILC tumbuh semakin kuat. Tahun 2019, pohon ILC yang mulai menjulang tinggi, dengan bunga yang menenteramkan hati dan buah yang mulai bermunculan. Tiba-tiba diterpa angin kencang. Sebagaimana pohon yang tumbuh cepat, ILC memasuki masa turbulensi. Beberapa staf operasional dan instruktur memilih keluar dan membangun lembaga yang serupa. Cabang Banyuwangi melepaskan diri, disusul sekolah-sekolah mitra di Banyuwangi, Malang, hingga Jawa Tengah yang mundur satu persatu. Ini menjadi tahun terberat dalam 5 tahun perjalanan ILC. Di saat bersamaan, perlambatan ekonomi dan dunia pertambangan semakin memperburuk situasi. Jumlah siswa terpangkas lebih dari 50%, menyisakan hanya 275 siswa, menjadi bukti bahwa cobaan internal dan eksternal benar-benar mengguncang ILC. Namun, seperti pohon yang akarnya kuat, ILC tetap berdiri meski diterpa badai. Belum pulih badai 2019, datanglah cobaan yang jauh lebih besar, COVID-19. Awal 2020, ILC terpaksa berhenti total. Lockdown membuat operasional ILC berhenti 7-8 bulan. Tim menyusut drastis, hanya tersisa 4 orang, direktur, sales, admin, dan GA. Instruktur bergantian dirumahkan, setiap kerumunan diawasi dari tingkat desa hingga kota. Belum selesai di situ, kontrak ruko habis masa sewa, dan harga sewa dinaikkan di tengah kondisi terpuruk. Cobaan datang bertubi-tubi. Di usia ILC yang memasuki tahun ke-5, masa foaming, storming, hingga titik kritis datang beruntun. Inilah ujian keyakinan, kesabaran, dan pengorbanan yang menentukan kedewasaan sebuah lembaga. Namun, di tengah kegelapan, ILC justru membuka lembaran baru. Saat lockdown, ILC menyiapkan perpindahan ke lokasi baru di Semalwada, Bulawang. 3-4 bulan penuh diisi persiapan tanpa henti. Juli 2020, kelas pertama di lokasi baru akhirnya berjalan. Kelas guru SMK PGRI Wulingi mencatatkan sejarah. Meskipun sederhana dan penuh hati-hatian, kelas berhasil dilaksanakan. Tahun 2020 ditutup dengan 138 trainee, dan tahun berikutnya 2021 menjadi awal rebound. Dengan cara yang adaptif, ILC kembali bangkit dan menutup tahun dengan 285 trainee lulusan. Kabar gembira datang dari PT Rikuban Abadi yang mempercayakan kelas perusahaan kepada ILC. Alumni pun mulai diterima di sektor sawit, PT Karyamas, dan PT Bumi Tama Gunajaya Agro. Memasuki tahun 2022, ILC melangkah ke fase baru, renorming. Meski bayang-bayang pandemi dan perlambatan ekonomi masih terasa, harapan mulai muncul perlahan. Awal tahun dibuka dengan kelas MT perusahaan Rikuban Abadi. Kelas-kelas reguler kembali hidup. Industri alat berat mulai bangkit, lowongan meningkat, dan permintaan kelas perusahaan kembali mengalir. Meski begitu, tanda-tanda pemulihan makin terasa. Beberapa perusahaan kembali mempercayakan training kepada ILC, termasuk on-site training. Perkebunan PT Bumi Tama Gunajaya Agro, dan beberapa perusahaan lain. Akhir tahun mencatatkan angka yang mengejutkan, 490 siswa dari total 730 pendaftar, naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Tahun itu juga menjadi awal kebersamaan baru. Family Gathering pertama ILC terlaksana di Selekta, menjadi simbol bahwa setelah masa badai, ILC kembali berdiri dengan semangat yang diperbarui. Renorming bukan hanya tentang membenahi sistem, tetapi tentang menata ulang hati, keyakinan, dan visi lembaga agar siap melangkah menuju babak berikutnya. Memasuki tahun 2023, pohon ILC akhirnya mulai bertumbuh kembali, berbunga lalu berbuah. Setelah masa badai dan proses menormalkan, inilah fase reforming kembali, masa ketika ILC kembali menemukan kekuatannya. Tim operasional bertambah, tim instruktur menguat, sistem kerja mulai dibangun, pola-pola baru mulai diterapkan. ILC bukan lagi sekedar bertahan, ILC mulai berlari. Tahun 2023 ditutup dengan 424 trainee dan pendaftar yang membludak 1.213 orang. Sebuah penanda jelas bahwa roda performa ILC benar-benar kembali berputar. Family Gathering kedua terlaksana di Hotel El Royal Mojokerto, menjadi simbol kebersamaan yang tumbuh lebih solid. Tahun 2024 bertumbuh itu semakin terasa. Tahun ditutup dengan 558 trainee dari 1.425 pendaftar. Kegiatan Family Gathering dan Mid-Year Meeting dilaksanakan di Hotel Bintang 4 El Hotel Batu sebagai wujud syukur atas perjuangan 1 tahun penuh. Tahun yang sama, embrio pengembangan baru mulai lahir. Departemen kecil bernama ICS, ILC Contract and Services. Kontrak perdana datang dari Bapak Nujul Fuad untuk memenuhi kebutuhan manpower mekanik PT Oscar Mas.
Langkah kecil ini menjadi pondasi besar ke depan. Lalu tibalah tahun 2025, tahun ketika ILC bertumbuh semakin tinggi dan berbuah semakin lebat. Namun seperti pohon yang tumbuh besar, angin menerpa pun semakin kencang. Cobaan datang silih berganti, tetapi dengan komitmen, pengalaman, dan keikhlasan memohon pertolongan Allah SWT, bahtera ILC tetap belayan. Hingga November 2025, jumlah alumni ILC mencapai hampir 3.350 orang. Dengan pendaftar tahun 2025 menembus angka 2.300 orang pendaftar. Bersama dengan perusahaan semakin erat, dan Emirio ICS kini resmi bertransformasi menjadi PT Januza Indonesia Services. Inilah masa reperforming, masa ketika ILC kembali bersinar, lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap menyongsong masa depan berikutnya. Satu dekade ILC adalah perjalanan panjang yang penuh perjuangan, pengorbanan, dan ujian di setiap tahapnya. Dan jika hari ini ILC masih berdiri, masih berlayar, masih memberi manfaat, maka itu semata-mata karena pertolongan Allah SWT. Hanya dengan izinnya lah ILC mampu melewati badai demi badai, dan hanya dengan bimbingannya lah ILC dapat melangkah ke masa depan. Ketaatan kepada Allah SWT menjadi nilai tertinggi bagi Indonesia Learning Center, menjadi pondasi dari setiap keputusan, setiap langkah, dan setiap harapan yang dibangun di tempat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim ILC yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan hati, perjuangan, serta pengorbanan. Terima kasih kepada seluruh mitra sekolah dan mitra perusahaan dan customer yang telah mempercayakan kerjasama selama 10 tahun perjalanan ini. Semoga setiap kebaikan, setiap kontribusi, dan setiap perjuangan menjadi amal jariah dan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Dan kini, setelah 10 tahun perjalanan, kami ingin mengajak Anda mendengarkan suara-suara yang tumbuh dari keluarga besar ILC, mereka yang merasakan, membangun, dan menjadi bagian dari cerita ini. Inilah kisah mereka. Kesan-kesan selama saya bekerja di ILC, tentunya saya sangat senang, nyaman, dan juga bangga karena saya memperoleh banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga, baik dari segi profesional maupun pengembangan diri. Saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, terutama pengalaman bertemu dengan orang lain, pengalaman dengan customer, dan terakhir pengalaman untuk mengimplementasikan keilmuan saya tentunya di bidang psikologi. Saya dapat belajar banyak hal di luar IT, dari rekrutmen, lalu juga administrasi, manajemen, dan juga komunikasi di depan publik. Kesan-kesan saya selama belajar di ILC itu, alhamdulillah saya semakin pede untuk berbicara di tempat terbuka atau tempat umum. Meskipun baru 1 bulan, saya sudah mendapatkan banyak sekali skill dan juga pengalaman dari teman-teman yang lainnya. Saya mendapat ilmu banyak dan lebih banyak hal tentang dunia kerja. Saya di Raja Ampat belum tahu apa itu alat berat. Tapi setelah kami datang ke ILC untuk belajar, dan akhirnya saya tahu apa itu alat berat dan fungsi alat berat. Kita banyak proses belajar agar bisa menciptakan suatu peradaban yang lebih bagus. ILC itu perusahaan yang bertujuan untuk membangun adab dan peradaban. Dengan core value yang paling utama adalah spirituality. Di sini mengharuskan bahwa setiap karyawan itu harus menerima Islam secara utuh. Setiap mau sholat duhur sama sholat asar itu selalu berjamaah, dan itu menjadi nilai plus di Indonesia Learning Center. Di ILC ini sangat mengedepankan spiritual, mengutamakan adab kita. Selain itu kita harus tetap safety. Kesan saya itu di sini sangat menekankan kedisiplinan. Di Bengkel Teva itu jujur terkait dengan mungkin safety atau dengan peraturan itu kadang sering diremehkan. Tapi kalau di ILC terkait dengan safety dan peraturan, apabila melakukan kesalahan pasti akan dikasih hukuman yang sangat berat. ILC ini menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap kualitas pelayanan dan profesionalisme, di mana hal tersebut menjadi komitmen bagi ILC untuk menjadi perusahaan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Karena dengan ilmu alat berat yang saya miliki, tentunya bisa tertransfer ya kepada orang yang tidak tahu menjadi tahu, Yaitu menjadikan anak didik yang berkarakter dan beradab. Di sini saya dipertemukan dengan teman-teman saya, instruktur saya, dan orang-orang yang dekat dengan saya.
bersama, saling rukun, menguyupi, dan saling mendukung satu sama lain. Saya sangat-sangat berkesan atas kebersamaannya, perjuangan dari rekan-rekan ILC untuk membangun suasana. Dari sisi keluarganya ya nyaman, kita nyaman bekerja di ILC. Menyenangkan, mbak-mbak dan mas-masnya juga mengayomi. Bertemu dengan tim ILC manajemen ataupun bapak instruktur yang seru, asik, apalagi ngobrolnya itu bikin kita jadi happy. Banyak mengenal instruktur yang backgroundnya berbeda-beda. Untuk siswa-siswanya, kelasnya alhamdulillah sangat mendukung, sangat support ya, sehingga terjadinya pembelajaran yang menyenangkan. Ya, saya sangat senang karena memang kita bertemu dengan anak-anak didik, ya anak-anak muda lah ya, di mana anak-anak tersebut adalah anak-anak yang kepingin potensinya itu meningkat. Di sini dengan berbagai macam karakternya, dengan berbagai macam asal dan berbagai macam cerita dari siswa itu, salah satunya yang membuat saya tertarik itu ada salah satu siswa yang berbicara bahwa kenapa rata-rata siswa itu dekat dengan seorang ibu, sosok ibu, karena kalau dengan ibu itu bukan emosi tapi solusi. Membuat saya cukup bersemangat, membuat saya cukup tertantang untuk terus menggeluti bidang ini sebagai seorang trainer. Kesan saya selama di ILC instrukturnya baik-baik dan selama mengajarkan secara terstruktur. Tak bikin ngantuk, terus gampang dipahami, seru. Kami sangat senang sekali berinteraksi dengan para siswa, juga kenal dengan anak didik dari berbagai daerah. Pesan saya selama belajar di ILC sangat seru, bisa bertemu dari teman-teman dari luar pulau. Dan saya juga senang saya dapat ketemu teman dari Jawa, berbicara dengan dia, intonasi suaranya sangat sopan. Untuk harapan saya kepada ILC, semoga di tahun ke-10 ini ILC semakin jaya, bisa lebih sukses, semakin besar, semakin maju, berkembang lebih baik, tetap mempertahankan nilai-nilai positif, itu meningkat prestasinya dan tercapai target-targetnya. Jadi timnya juga makin solid, bisa mewujudkan kondisi yang ideal bagi karyawannya, sejahtera berdasarkan landasan nilai-nilai spiritual. Bermanfaatnya juga semakin berkah kepada masyarakat. Semakin bermanfaat bagi kalangan muda khususnya yang ingin melanjutkan di bidang alat berat. Dan semakin bisa menjembatani para pencari kerja menuju pekerjaan yang diimpikan. Mendidik anak-anak bangsa lebih hebat lagi. Mencetak generasi-generasi yang lebih baik lagi. Dan bisa menciptakan tenaga kerja yang handal, berprestasi, profesional, antusias, proaktif, positif. Yang mampu bersaing di dunia alat berat, berkompetisi di dunia kerja, membawa keberkahan dalam setiap generasi yang datang ke ILC, menjadi bagian terpenting dari peradaban bangsa ini. Menciptakan suasana yang islami, bertumbuh nilai, tujuan, dan juga value perusahaan. Banyak dikenal terutama di perusahaan-perusahaan besar. Jadi banyak kerjasama di perusahaan-perusahaan lain yang kita bisa ekspansi ke seluruh penjuru dunia, terus berkembang, terus terbang lebih tinggi hingga nantinya go internasional. Dan saya mendoakan yang terbaik untuk ILC. Semoga reputasi baik ini terjaga dan semakin menguat di tahun-tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmono, Kepala SMK Negeri 1 Kepanjen. Nama saya Sesen Aziz dari PT Sumitomo Construction Machinery Southeast Asia. Dan nama saya Hayan Sofi sebagai Wakaf Humas SMK Membaul Hisan Working School Kabupaten Blitar. Saya Evi Milan, Vice President of Harmas.
mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk PT Indonesia Learning Center. Angka 10 tahun bukan hanya sekedar angka, tetapi konsistensi dari ILC bagaimana membangun adab dan peradaban. Semoga kerjasama kita semakin baik ke depannya dan ILC semakin maju. ILC semakin tahun semakin lama semakin jaya.